Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih dapat merasakan semua ini dan masih bisa bertemu Ramadan tahun ini. Tak lupa, salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keislamiahan seperti sekarang ini. Sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan. Biasanya kalau dengar kata Ramadan itu pasti keinget puasa kan? Tapi tahu nggak awal mula bisa ada puasa Ramadan itu gimana? Jadi puasa Ramadan itu baru dilakukan pada tahun kedua Hijriah. Sebelum itu puasa itu juga sudah dilakukan, tapi bukan puasa Ramadan. Orang-orang terdahulu sudah melakukan puasa seperti yang dicantumkan pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini ada kata-kata orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah, orang-orang Quraisy juga sudah melakukan puasa. Mereka melakukan puasa Asyura. Aisyah meriwayatkan bahwa dahulu hari Asyura adalah hari dipergunakan orang-orang Quraisy untuk berpuasa pada masa jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan puasa ini. Sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, itu juga beliau masih melakukan puasa Asyura ini dan meminta orang-orang untuk berpuasa Asyura juga. Akhirnya surat Al-Baqarah ayat 183 pun turun. Lalu Rasulullah pun membebaskan umat Islam. Barang siapa yang ingin melakukan puasa Asyura, hendaklah berpuasa. Yang tidak ingin melakukannya, itu dapat ditinggalkan. Lalu pada awal setelah turun surat Al-Baqarah ayat 183, umat muslim mulai melakukan puasa Ramadan. Pada awal mereka melakukan puasa Ramadan, mereka wajib berpuasa sampai maghrib. Setelah berbuka, mereka diperbolehkan makan, minum, dan melakukan hal-hal lain yang tidak boleh dilakukan selama puasa. Lalu setelah itu mereka akan sholat isya dan tidur. Setelah tidur, mereka tidak makan sama sekali, atau sekarang kita nggak sahur, langsung puasa lagi sampai maghrib. Seperti itu. Akhirnya ada suatu cerita dari sahabat dari kalangan Ansor yang bernama Qais bin Syirmah al-Ansori. Dia ini suatu hari pulang dari kerja, lalu pas waktu berbuka akhirnya dia bertanya kepada istrinya apakah ada makanan. Lalu istrinya menjawab tidak ada, tetapi istrinya berinisiatif untuk mencarikan makanan untuk si Qais ini. Tetapi saat istrinya mencarikan makanan, si Qais sudah terlanjur tertidur karena sangat lelah. Lalu saat ia terbangun, ia pun sadar, oh berarti aku harus puasa nih sampai maghrib tanpa tadi harus berbuka. Akhirnya dia menjalankan puasa keesokan harinya, tetapi tetap bekerja. Akhirnya sebelum tengah hari ia pun pingsan. Lalu ia datang ke Nabi Muhammad dan menanyakan perihal kejadian itu. Lalu dari kejadian inilah turun surat Al-Baqarah ayat 187, dan di dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah memperbolehkan umat Islam makan, minum, dan lain-lain yang tidak boleh dilakukan sama puasa hingga fajar. Akhirnya umat Islam pun tahu bahwa batasan puasa itu dari terbit fajar hingga maghrib, seperti itu. Jadi sekarang ada sahur dulu sebelum kita berpuasa lagi. Nah, kalau puasa ini baru dilakukan pada tahun kedua Hijriah, tapi kalau dipikir-pikir kan udah lama banget ya. Jadi selama ini umat muslim itu sudah melakukan puasa ini gitu. Tapi kalian tahu gak sih sebenarnya manfaat puasa untuk tubuh kita itu apa? Jadi sekarang saya akan memberikan 3
manfaat puasa yang kita dapatkan di tubuh kita. Yang pertama ada detoksifikasi tubuh. Jadi saat kita puasa, tubuh kita ini membuang zat-zat atau racun secara optimal. Yang kedua, ada juga regenerasi sel-sel di dalam tubuh. Yang ketiga juga selain itu, saat kita puasa maka akan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Seperti itu. Jadi sebenarnya puasa ini sudah manfaat bagi tubuh banyak, dan di bulan Ramadan ini pahala yang bisa kita dapatkan banyak. Jadi dunia dapat akhirat dapat kan. Jadi jangan lupa untuk ditingkatkan terus ibadahnya saat bulan Ramadan ya. Oke, I think itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, dan bila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.